Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan guru pamong penguji PPG Daljab Angkatan 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya Nur Misbah. Saya guru DSD Negeri 112288 Sukaramai, Kecamatan Paluhulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan kedua 2021 dengan mengambil tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi manusia di kelas 3 dan dilaksanakan secara daring. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Absen? Semuanya dalam keadaan sehat kan, anak-anak ibu kan? Sehat, Bu. Oke, nah ibu panggil dulu ya satu persatu ya. Ica. Saya, Bu. Oke, Wahyu. Saya, Bu. Oke, Dwi. Nah, dalam hal ini ibu mintakan kepada anak ibu Angga untuk memimpin doa sebelum belajar. Ya, kepada Angga, ibu persilahkan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai, doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Angga yang telah memimpin doa sebelum belajar kepada teman-temannya. Nah, oke baik. Anak-anak ibu, sebelum kita melanjutkan, ibu akan putarkan lagu kebangsaan, ya, lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Ya, nanti akan dipimpin oleh Uci, ya. Garuda Pancasila 2, 3, ya. Kepada anak-anak ibu. Siapa ya yang masih ingat pelajaran kita yang lalu, Nak? Saya, Bu. Oke, baik. Apa, Dwi? Manfaat tumbuhan bagi manusia. Oke, Bu. Siapa ya yang masih ingat apa itu manfaat tumbuhan bagi manusia? Saya, Bu. Oke, coba Wahyu. Silahkan, Wahyu.
1. Tumbuhan memberikan pembersih udara. Ya. 2. Jadi sumber makanan, obatan. Oke, nah, baik. Jadi, Nak, ternyata manfaat tumbuhan, ya, manfaat tumbuhan itu banyak untuk kehidupan kita sebagai manusia. Nah, materi, ya, pembelajaran tetap pada tema 2, ya, menyayangi tumbuhan dan hewan. Ke subtema 2, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan kita manusia. Yel-yel kita di kelas. Mulai ya. 2, 3, iya. Belajar. Oke, Pak. Sekarang Ibu harapkan di dalam kegiatan belajar, setelah kegiatan belajar ini, anak-anak Ibu akan paham apa saja manfaat hewan bagi kehidupan kita sebagai manusia. Nah, itu dia. Lalu nanti di dalamnya kita akan belajar tentang bagaimana perkalian dengan berulang dan pertukaran perkalian. Lalu anak-anak Ibu paham bagaimana menangkap sebuah pesan dalam sebuah cerita, tahu apa itu gerak dinamika tari. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat manfaat hewan bagi manusia. Nah, ya, manfaat hewan bagi manusia itu yang pertama sebagai sumber makanan. Nah, kenapa sebagai sumber makanan? Anak-anak Ibu pernah makan daging nggak? Pernah, Bu. Daging itu, ya, daging itu berasal dari mana, Nak? Hewan. Iya, sumber makanan itu, daging itu bersumber dari hewan. Sebagai hewan peliharaan, ya, sebagai hewan peliharaan itu contohnya kita memelihara apa di rumah itu? Ada yang melihara kucing nggak? Ada, Bu. Ada juga yang memelihara hewan yang lain, ya. Nah, lalu sebagai memanfaatkan tenaganya. Nah, jadi kalau pada zaman dahulu, contohnya kerbau. Nah, kerbau itu dipakai untuk membajak sawah. Nah, kalau sekarang selain sebagai sumber makanan, sebagai hewan peliharaan, manfaat tenaganya, sebagai alat transportasi, lalu manfaat hewan itu adalah sebagai konsumen rantai makanan. Nah, sudah paham anak-anak Ibu manfaat dari hewan bagi kehidupan kita? Sudah, Bu. Sifat pertukaran pada perkalian. Nah, apa ya pengertian dari sifat pertukaran pada perkalian itu? Oke, nah, untuk membacakan apa itu sifat komitatif pada perkalian. Oke, silahkan. Sifat komitatif pertukaran pada perkalian yaitu perkalian akan selalu mendapatkan hasil yang sama meskipun kedua bilangan tersebut ditukarkan oleh tempatnya. Oke. Nah, baik. Nah, itu tadi pengertian dari sifat komitatif, ya, atau pertukaran pada perkalian, yaitu hasil perkalian yang sama. Nah, pada kedua bilangan, ya, jadi bisa ditukar. Jadi kalau nggak sama hasilnya nggak bisa ditukar, Nak. Jadi syarat dari pertukaran perkalian itu dia hasilnya harus sama. Nah, itu dia. Oke, nah, coba kita perhatikan di layar anak-anak Ibu. Nah, di sini ada rumusnya, Nak. Untuk setiap bilangan P dan Q akan selalu berlaku, yaitu P kali Q sama dengan Q kali P. Nah, contohnya ini, 3 dikali 2 hasilnya 6, dan 2 dikali 3 itu hasilnya 6. Nah, jadi perkalian di atas adalah sama, jadi 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali 3. Nah, oke. Coba perhatikan contoh di layar anak-anak Ibu. Kelihatan, Nak?
Kelihatan, Bu. Oke, nah coba sekarang Ibu akan kerjakan, Ibu akan kasih contoh ke anak-anak seperti ini. Ini contoh pertukaran perkalian. 3 dikali 4, berapa sayang? 12, Bu. Iya, 12. Oke, nah 4 dikali 3 sama dengan 12, Bu. iya, 12. Nah, hasilnya sama. Nah, jadi 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali 4. Nah, itu dia. Pertukaran perkalian sudah paham ya? Artinya harus sama hasilnya. Oke? Kasih soal dulu. Ibu kasih contoh soal. Siapa yang bisa menjawab? Oke. Siapa yang bisa menjawab ya? Kita perhatikan. Kalau soalnya seperti ini. 5 dikali 4 sama dengan, ayo siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Coba Ibu minta dulu Dinda. Ya, Bu. Iya, 5 dikali 4 berapa Dinda? 20, Bu. Iya, 20. Nah, kalau dia pertukaran perkalian jadi berapa? Gimana 4 tulisannya? dikali 5, Bu. 4 dikali 5. Iya, pinter Dinda. Nah, 4 dikali 5 berapa Dinda? 20, Bu. Iya, 20. Nah, jadi 5 dikali 4 itu sama dengan 4 dikali 5. Nah, sama-sama hasilnya 20. Nah, seperti itu. Oke? Oke, nah, sekarang anak-anak Ibu sudah paham tentang pertukaran perkalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang kita lanjut ke perkalian dengan perjumlahan berulang-ulang. Nah, coba baca dulu, Dwi, apa itu perkalian dengan penjumlahan berulang-ulang? Perkalian disebut juga sebagai operasi penjumlahan berulang menggunakan bilangan yang sama. Nah, contohnya perhatikan. Ya, itu tadi kata perkalian dengan penjumlahan berulang itu adalah perkalian disebut juga sebagai operasi penjumlahan berulang-ulang dengan menggunakan bilangan yang sama. Contoh, perhatikan contohnya. 4 dikali 2, ya, itu berarti 2-nya ada 4 kali. Nah, itu jadi dia 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 4 kali 2. Nah, jadi dia kalau 2 dikali 4, 4-nya itu 2 kali. Nah, itu tadi 4 ditambah 4. Seperti itu. Jadi 4 contoh ya. 6 dikali 3. Nah, siapa yang bisa jawab? Ya, 6 dikali 3 ini cara penulisan penjumlahan berulangnya siapa yang tahu? Saya sampai ini. Iya, berarti dia 3-nya sampai 6 kali. Nah, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, berarti kalau 6 dikali 3 itu adalah 3-nya sampai 6 kali. Nah, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sampai 6 kali. Nah, jadi 6 dikali 3 berapa sayang? 18, Bu. 18. Nah, itu dia. Nah, tapi kalau contohnya seperti ini. Nah, jadi dari hasil perkalian ini, ya ini
Dari hasil perkalian penjumlahan berulang, ya dapat juga dimasuk ke dalam perkalian dengan cara ditukar ya, pertukaran perkalian itu. Nah, itu dia contohnya. Oke, nah, siapa yang mau membacakan ciri-ciri dan jenis pesan dari sebuah cerita? Bu, Oke, siapa ini? Dwi ya? saya Bu. Oke, silahkan nak, bacakan. Pesan amanat adalah setiap pemberitahuan, kata atau komunikasi baik lisan maupun tertulis. Ciri-ciri pesan amanat. Amanat dapat diketahui secara jelas. Nah, itu tadi ya, pesan itu atau amanat. Ya, pesan atau amanat ya adalah setiap pemberitahuan, kata atau komunikasi baik secara lisan, ini lisan itu nak kita ngomong nih. Nah, kita berbicara seperti ini itu namanya lisan. Ciri-ciri dari amanat ya, amanat itu dia jelas bentuknya, dia ada bentuknya seruan ya atau nasihat. Atau ketika ibu menyarankan anak-anak ibu, oke nak, hidupkan kameranya. Nah, ketika dalam belajar, nah, itu kan seruan ya perintah, maka anak-anak ibu menghidupkan kameranya. Lalu pesan, oke silahkan Jihan untuk membacakan jenis-jenis pesan. Pesan verbal adalah jenis pesan yang penyampaiannya menggunakan kata-kata dan dapat dipahami isinya oleh penonton. Verbal adalah jenis pesan yang menyampaikannya tidak menggunakan kata-kata secara langsung dan Oke, nah coba perhatikan jenis-jenis pesan ya atau amanat itu ada dua katanya. Yang pertama itu adalah pesan verbal ya. Pesan itu yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata dan dapat dipahami isinya ya oleh penerima berdasarkan apa yang didengarnya. Nah, jadi contohnya ini seperti ini. Ini ibu berbicara ke anak-anak ibu. Ibu berpesan anak-anak ibu nanti ketika di rumah ya setelah pelajaran kita hari ini anak-anak ibu ulangi kembali apa yang kita pelajari pada hari ini. Nah, itu pesan yang ibu sampaikan ke anak-anak. Jelas pesan non-verbal, yaitu pesan yang penyampaiannya tidak menggunakan kata-kata secara langsung, tetapi dapat dipahami oleh berdasarkan penerimanya, ya, maksudnya dengan gerak. Nah, contohnya gini, coba perhatikan ibu. Kalau ada yang ngasih kode biasa gini, nah gitu kan, atau gini, artinya mana? Gitu. Nah, lalu temannya nunjukkan video tentang dongeng ayam jago. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ibu mintakan kepada anak-anak ibu untuk melihat, menganalisis, ya pesan apa yang terkandung di dalam cerita dongeng Ayam Jago Baru. terlihat kan? Ada ayam jago baru di Lihat Bu. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Mata Menonton video ya dongeng tentang kisah ayam jago baru. Nah, coba sekarang ibu minta kepada salah satu anak ibu untuk membacakan kisah dongeng ya kisah ayam jago ini. Ya, siapa yang bersedia untuk membacakan? Saya Bu. Oke, silakan Angga. Coba baca kisah ayam jago baru ini, nak. Ada ayam jago baru di dusun itu. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Terima kasih Angga. Nah, baik. Jadi ibu akan membagi tugas ke anak-anak ibu, ya. Tetapi secara berkelompok, ya.
walaupun kita dalam keadaan jauh, ya, walaupun proses belajar kita daring seperti ini, Ibu akan bagi kelompok, ya. Kelompok 1 itu untuk meneliti, ya, atau menganalisis jenis-jenis pesan. Tadi kan sudah kita pelajari apa itu pesan, ya kan? Nah, jadi nanti kelompok 1, 2 menganalisis pesan yang ada di dalam cerita dongeng yang barusan kita dengar videonya, kita tonton videonya, dan juga yang kita dengar dari Angga membaca dongeng Ayam Jago Baru, ya. Nah, jadi untuk kelompok pertama itu ada Wahyu, ada Ica, ada Jihan, dan juga ada Dinda. Lalu kelompok 2 itu ada Angga, ada Uci, ada Dwi, ada Sila, dan juga ada Rizky Rabani. Oke, nah sekarang silahkan anak-anak Ibu, ya, untuk mengingat dan menganalisis pesan apa saja, ya, atau jenis-jenis pesan. Nah, itu untuk tugas kelompok 1. Lalu kelompok 2 tadi pesan yang terkandung di dalam cerita dongeng Ayam Jago apa. Oke, silakan Ibu kasih waktu untuk mengerjakannya. Nah, oke, kelompok 1 siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Oke, Wahyu, silahkan. Apa jenis-jenis pesan, nak? Jenis-jenis pesan ada 2, yaitu pesan verbal dan non-verbal. Oke, sebentar. Sehat, Oke, yang pertama itu ada nasihat. Yang kedua? peringatan, Iya. Nah, sekarang hasil diskusi kelompok 2. Oke, siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Oke, Dwi ya? Dwi atau Nur atau siapa ini? Dwi, Bu. Oke, Dwi, silakan. Apa hasil diskusi, nak, dari dari kelompok 2 tentang dongeng Ayam Jago Baru? Jika hendak melakukan atau mengatakan sesuatu, Dari diskusi kelompok 1 dan kelompok 2, ya, luar biasa bagus walaupun dalam keadaan jarak jauh, tapi kalian dapat saling berkomunikasi, memberikan masukan, dan hasilnya jadi yang lebih bagus. Oke. Gerak dinamika tari. Nah, coba siapa yang ingin membacakan gerak dinamika tari? Oke. Coba. Siapa? saya, Bu. Oke, silakan saya. Segala perubahan di dalam tarian karena adanya variasi di dalam tari yang memberikan kesan bahwa tari itu menarik. Ya, itu tadi apa? Gerak dinamika tari adalah segala perubahan di dalam bentuk tari. Jadi tangan kita berubah dari atas ke bawah, nah, juga salah satu gerak dinamika tari. Artinya apa? Segala perubahan, ya, di dalam tarian karena ada variasi-variasi di dalam tari yang memberikan kesan bahwa tari itu menarik dan tidak monoton. Contohnya tari kupu-kupu, ya, kita mengikuti gerakan kupu-kupu, nah seperti ini gerakan kupu-kupu, ya. Nah, coba setelah kita melihat gambarnya ini, anak-anak Ibu ada nggak kira-kira yang bisa mengikuti gerakan tari kupu-kupu? Ada, Bu. Nah, coba praktekkan dulu. Oke, Dwi sama siapa? Satu lagi. Sama Ica, Bu. Iya, coba gimana cara gerak tari kupu-kupu? Iya, nah seperti ini. Hitung, nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini salah satu, ya, yang dipraktekkan oleh Dwi dan juga Ica. Mempelajari, ya, apa itu hewan, ya, manfaat dari hewan. Nah, sekarang Ibu dan juga kita sudah mempelajari pertukaran perkalian dan juga perkalian, ya, dengan menggunakan penjumlahan yang berulang-ulang, ya. Nah, jadi sekarang Ibu ingin meminta anak-anak Ibu untuk mengerjakan soal, ya, yang tertera di layar, mengerjakan. Oke, silahkan Ibu kasih waktu
untuk mengerjakan soal-soal berikut. Mengerjakan secara individu ya nak ya, secara mandiri. Ibu mau tanya nih, kita kan sudah mempelajari pada tema 2 ini tentang menyayangi tumbuhan dan juga hewan. Lalu pada subtema 2-nya adalah manfaat hewan dan juga manfaat hewan pada kita manusia. Nah, oke, sekarang Ibu mau tanya dulu ke anak-anak Ibu. Siapa ya yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, coba Angga, apa yang bisa Angga simpulkan dari kegiatan belajar kita pada hari ini? Pertukaran pada perkalian harus dengan hasil yang sama. Lalu? Contohnya 3 kali 4 sama dengan 12. Dan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi hasil perkalian tersebut sama jumlahnya. Jadi 3 kali 4 sama dengan 43. Ya. Ada lagi kah? Sila mungkin bisa menyimpulkan? Ayo, mana anak-anak Ibu ini? Saya, Bu. Oke, coba silakan. Sila, apa kesimpulan yang bisa Sila ambil pada hari ini? Ya, biasakan kalau berbicara hidupkan mic-nya. Atau yang lain lah, selain Sila apa? Siapa? Oi. Rifki Rabani mungkin? Ya. Mana? Jenis pesan verbal dan pesan verbal. Ya, silakan. Ciri-ciri pesan. 1. Nasihat. 2. Peringatan. 3. Pesan langsung dan trasiras. Oke, sudah? Udah, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Angga dan juga Sila ya yang telah membacakan ya atau bisa menyimpulkan hasil kegiatan kita belajar pada hari ini. Oke, baik. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, karena kita sudah selesai belajarnya. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini setelah belajar tentang manfaat hewan bagi kehidupan kita manusia? Senang, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya senang ya. Alhamdulillah semuanya senang. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Oke? Nah, jadi baik kepada anak-anak Ibu, tetap pada pesan Ibu kepada kalian, tetap jaga kesehatan, tetap belajar yang rajin di rumah, mengulang pelajaran yang telah kita pelajarin pada hari ini dan juga pada yang lalu-lalu agar tidak lupa. Nah, oke, baik, pada kesempatan hari ini karena kita sudah selesai, Ibu mintakan kepada siapa yang ingin memimpin doa sesudah belajar? Rifki Rabbani ya. Ibu mintakan kepada Rifki Rabbani untuk memimpin doa sudah belajar. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Rifki Rabbani yang telah memimpin doa sebelum pulang. Nah, oke, baik. Sekarang, anak-anak Ibu, hati-hati di jalan ya. Kalau yang belajarnya di rumah temannya, ya, walaupun kita secara belajar di rumah masing-masing, tapi ada yang bergabung dengan temannya ya, biar lebih nyaman belajar. Kita musim hujan, anak-anak Ibu jaga kesehatan agar tidak terserang penyakit dan kalau bisa jangan main hujan. Nah, oke. Terima kasih kepada anak-anak Ibu atas segala perhatiannya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.